Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Etika Filsafat dan Komunikasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul komunikator, pesan, PD atau saluran, komunikan, efek atau hasil, dan umpan balik. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Ryan Prayuda, dengan NIM 2112 11009. Selanjutnya adalah Ahmad Rafindra Riyadi dengan NIM 2002 11023. Yang selanjutnya adalah Ahmad Farhan Nur Habibi 2112 11015. Selanjutnya yang terakhir adalah Rizky Fadilah dengan NIM 2002 11026. Langsung aja kita masuk ke bagian materi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Mengetahui apa itu komunikator. Komunikator adalah pihak yang memulai proses komunikasi sumber pernyataan umum, pihak yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara garis besar terdapat dua jenis komunikator. Pertama, komunikator individual atau perseorangan, yaitu komunikator yang bertindak atas nama dirinya sendiri, tidak mewakili orang lain, lembaga, organisasi, atau institusi. Kedua, komunikator yang mewakili lembaga, yaitu komunikator yang menjalankan fungsinya sebagai wakil atau yang mewakili kelompok orang organisasi komunikasi seperti wartawan, surat kabar, penyiar radio, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator adalah komunikasi berhasil adalah sebagai berikut: memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikasinya, keterampilan berkomunikasi, mempunyai pengetahuan yang luas, memiliki daya tarik, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sikap atau menambahkan pengetahuan bagi atau pada diri komunikan. Pesan. Dalam kehidupan manusia, komunikasi terasa sangat penting karena dapat menjembatani segala bentuk ide yang akan disampaikan seseorang kepada orang lain. Salah satu unsur penting dalam melakukan komunikasi adalah pesan. Oleh karena itu, pesan harus disampaikan melalui media yang tepat, bahasa yang dimengerti, kata-kata sederhana dan sesuai dengan maksud serta tujuan penyampaian pesan dan mudah dicerna oleh komunikan. Definisi pesan. Pesan adalah gagasan, perasaan, atau pemikiran yang akan diencode oleh pengirim atau diencode oleh penerima. Pada umumnya pesan berbentuk sinyal, simbol, tanda, atau kombinasi dari semuanya dan berfungsi sebagai stimulus yang akan direspon oleh penerima. Menurut Hanafi, ada 3 faktor perlu dipertimbangkan dalam komunikasi. Ide pesan, yaitu sekumpulan simbol yang dapat disusun sedemikian rupa sehingga bermakna bagi seseorang. Si pesan, yaitu bahan atau material yang dipilih sumber untuk menyatakan maksudnya. Wujud pesan, yaitu keputusan yang dibuat sumber mengenai cara menyampaikan maksud dalam bentuk pesan. Yang disampaikan akan tetap sasaran apabila memenuhi syarat, yaitu direncanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan, dapat menggunakan bahasa yang dapat dimengerti kedua belah pihak. Proses penafsiran digunakan oleh penerima pesan untuk memahami sebuah pesan. Secara garis besar, pesan dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pesan verbal. Pesan verbal adalah sebuah jenis simbol yang menggunakan satu tula atau lebih. Kata-kata adalah abstraksi realitas individual yang tidak mampu menimbulkan atau lebih. Kata-kata adalah abstraksi realitas individual yang tidak mampu menimbulkan reaksi, yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili oleh kata-kata itu. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuan dan memiliki potensi akan adanya umpan balik dari yang menerimanya. Salah satu aspek penting komunikasi nonverbal adalah pemahaman makna dari setiap pesan komunikasinya. Saya akan menjelaskan tentang saluran. Komunikasi adalah proses yang menyangkut hubungan manusia satu dengan manusia lain di lingkungan sekitarnya. Tanpa komunikasi, manusia terpisah dari lingkungan, sedangkan tanpa lingkungan, manusia menjadi kegiatan yang tidak relevan. Dengan kata lain, manusia berkomunikasi karena perlu mengadakan hubungan dengan lingkungan sosialnya. Dalam berkomunikasi, manusia memerlukan media komunikasi yang dapat menyambungkan antara manusia satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah media komunikasi. Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mengolah, mendistribusikan atau menyebarkan, dan menyampaikan informasi. Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat.
Secara sederhana, media komunikasi adalah perantara dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Dan selanjutnya adalah fungsi media komunikasi. Fungsi media komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah efektivitas atau mempermudah kelancaran penyampaian informasi tersebut. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu adalah mempercepat penyampaian informasi. Dan yang ketiga adalah konkret, membantu mempercepat isi pesan yang bersifat abstrak. Dan yang terakhir adalah motivatif, menambah semangat untuk melakukan komunikasi. Media komunikasi internal adalah semua sarana penampilan dan penerimaan informasi dari kalangan publik internal dan bersifat non-komersial. Penerimaan atau pengiriman informasi adalah orang-orang publik internal. Media yang digunakan secara internal antara lain telepon, surat, pos jurnal, papan pengumuman, dan printed materi. Media komunikasi dan publikasi berupa barang cetakan, media pertemuan dan pembicaraan. Komunikan adalah audiens, sasaran, receiver, dan dekode khayal publik. Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran penerimaan pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikan adalah rekan komunikator dalam komunikasi. Komunikan berperan sebagai penerimaan berita. Komunikan menerjemahkan pesan sesuai dengan pemahamannya. Komunikasi atau penerima pesan dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu personal, kelompok, dan massa. Komunikasi personal, komunikasi yang ditunjukkan kepada sasaran yang ditinggal, bentuknya dapat berupa tukar pikiran dan sebagainya. Efektivitas komunikasi personal paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkonsentrasi, tetapi kurang efisien dibandingkan dengan bentuk lainnya. 2. Komunikan kelompok. Komunikasi yang ditunjukkan kepada kelompok tertentu berbentuk komunikasi seperti ini adalah ceramah, briefing, introduksi, penyuluhan, dan sebagainya. Komunikasi kelompok lebih efektif dalam pembentukan sikap personal daripada komunikasi massa, tetapi kurang efisien. 3. Komunikasi massa. Komunikasi massa yang ditunjukkan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Komunikasi massa sangat efisien karena dapat menjangkau daerah yang luas dan pendengar yang tidak terbatas. Efek hasil. Efek adalah hasil akhir proses komunikasi, yaitu sikap dan tingkah laku orang yang dijadikan sasaran komunikasi, sesuai atau tidak sesuai yang dilakukan. Jika sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, berarti komunikasi berhasil, demikian pula sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan slide 15 sampai dengan selesai. Yang pertama ada pembahasan mengenai personal opinion. Personal opinion adalah pendapat pribadi. Hal ini merupakan akibat atau hasil yang diperoleh dari komunikasi. Personal opinion dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, personal opinion adalah sikap dan pendapat seseorang terhadap masalah tertentu. Yang kedua ada public opinion, adalah pendapat umum. Dan yang ketiga adalah majority opinion, adalah pendapat bagian terbesar dari masyarakat atau publik. Kemudian ada prosedur mencapai efek yang dikehendaki. Yang pertama ada attention, yaitu perhatian. Yang kedua ada interest, yaitu rasa tertarik. Yang ketiga ada desire atau keinginan. Yang keempat ada decision atau keputusan. Yang kelima ada action atau tindakan. Umpan balik atau feedback. Seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada komunikannya pada pelaksanaannya merupakan komunikan ketika komunikan tersebut memberikan tanggapan kepadanya. Tanggapan ini disebut sebagai umpan balik atau feedback. Umpan balik yang ditimbulkan dalam proses komunikasi memberikan gambaran
kepada komunikator tentang hasil komunikasi yang dilakukannya. Umpan balik atau feedback merupakan satu-satunya elemen yang dapat menjudge komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau gagal. Keberlangsungan komunikasi yang dibangun sebelumnya ditentukan oleh umpan balik sebagai bentuk penilaian. Apabila dianalogikan dengan seorang siswa naik kelas atau tidak, umpan balik adalah nilai rapotnya. Feedback dan dimensi feedback. Feedback dibagi menjadi 5, yaitu ada feedback internal. Feedback internal adalah umpan balik yang timbul dari dalam diri komunikator. Kemudian ada feedback eksternal, atau yaitu umpan balik yang timbul di luar komunikator. Yang ketiga ada immediate feedback, yaitu umpan balik yang dapat diketahui ketika atau secara langsung. Yang keempat ada delayed feedback, yaitu umpan balik yang tertunda atau tidak diketahui secara langsung. Yang kelima ada direct feedback, yaitu umpan balik yang langsung diketahui. Kemudian ada feedback negatif dan feedback positif. Kemudian ada dimensi feedback, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada audience coverage, yaitu besar atau banyaknya audiens terjangkau dalam proses komunikasi. Kemudian ada audience response, yaitu tanggapan responden terhadap pesan komunikasi. Yang ketiga ada communication impact, yaitu dampak komunikasi yang dapat dinilai langsung bisa positif atau negatif. Yang kelima ada process of influence, yaitu proses komunikasi dapat mempengaruhi atau tidak. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.